Salam. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, keluarga Harpes dan jiwa-jiwa yang datang pada pagi hari ini yang memerlukan Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan lebih jauh daripada itu, kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia adalah hidup yang harus berguna, bermanfaat, berdampak. Perkenalkan, nama saya Pantun Haritonang. Saya Harpes angkatan 7. Pagi hari ini terima kasih buat Akademi Harpes yang mempercayakan saya melayani firman Tuhan. Berbagi banyak pagi hari ini saya berbagi pengalaman saja dalam melayani Tuhan, bersaksi bagaimana Tuhan dahsyat. Mengapa saya ada di Harpes ini? Itu karena roh Tuhan memanggil. Karena Tuhan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, istimewa Pak Vincent yang ada. Saya ada di Harpes ini untuk berbagi, karena Tuhan sudah memberikan dengan baik mujizat pertolongannya. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, kadangkala saya sebagai hamba Tuhan mau berkata, saya sudah tahu firman, saya sudah pernah sembuhkan orang sakit. Tetapi saya boleh sadar kembali bahwa yang Yesus berikan pada pagi hari ini kepada kita tidak sampai di sini. Dia terus akan berikan dan berikan dan berikan. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Pagi hari renungan yang saya mau sampaikan kepada kita, pergi beritakan Injil. Roma pasal 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, pagi hari ini kita baca Roma pasal 1 ayat 16, dia berkata, Paulus dengan yakin dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita sebagai orang percaya pagi hari ini, bahkan yang belum percaya Yesus, saya mau katakan kepada kita, tidak ada kekuatan yang lain di dalam dunia ini yang diberikan kepada manusia. Kenapa pagi hari ini dan sampai selama-lamanya saya dan saudara istimewa Harpes Academy akan terus beritakan Injil. Ini tugas kita para pelayan-pelayan seperti Paulus. Kita harus beritakan Injil. Ada orang tidak yakin dengan apa yang dia kerjakan. Tapi Paulus dengan yakin, aku mempunyai keyakinan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kita harus mempercayai apa yang kita yakini. Kita harus bangga, jangan mudah goyah. Para pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang sudah sekian lama hidup dalam pelayanan Harpes, banyak goncangan yang kita alami. Ciri-ciri orang kuat, ciri-ciri orang dewasa tidak mudah goyah. Keyakinan ini harus kita pegang. Kita harus yakin yang kita percayai, yang kita kerjakan, yang kita beritakan. Kalau kita sebagai pelayan-pelayan masih ragu, hamba-hamba Tuhan masih ragu dengan apa yang kita percayai, apa yang kita kerjakan, bagaimana orang bisa mendengar, bagaimana mereka bisa percaya, bagaimana mereka bisa datang. Mereka akan melihat kehidupan saya dan saudara. Kenapa Paulus begitu yakin? Karena dia punya pengalaman. Orang yang tidak punya pengalaman dalam Tuhan, orang yang tidak terus melayani, tidak memberitakan Injil, dia akan goyah. Dia akan lemah dan akhirnya akan hilang. Tapi pagi hari ini, yang ada di Zoom Harpes pagi ini, kita mau dengar Injil itu. Injil kabar baik buat kita pagi hari ini. Sebab itu, saya dan saudara memberitakan Injil kabar baik. Tidak ada manusia yang tidak mau kabar baik. Saya beritakan Injil, kurang lebih saya sudah hampir 22 tahun melayani di tempat ini. Ada banyak mujizat perkara yang dahsyat, mulai dari pengalaman pribadi saya bahkan kepada jemaat yang saya layani di tempat ini.
Injil yang saya beritakan. Kenapa? Di dalam Injil lah kuasa Tuhan. Alkitab berkata, Injil itu kekuatan. Kekuatan Paulus bukan dalam pemikiran, di dalam jabatannya. Tapi Injil itu sendirilah kekuatan Allah. Kalau Simpson kekuatannya di rambut. Kalau Musa kekuatannya misalnya di tongkatnya. Hari ini bagi saya dan saudara, saudara tidak punya emas dan perak atau tongkat. Atau seperti Simpson. Kekuatan kita para hamba-hamba Tuhan hari ini adalah Injil. Waktu Injil diwartakan, kuasa Tuhan ada di sana. Waktu Injil disampaikan, mujizat terjadi di sana. Injil itu kabar baik. Kabar baik buat orang berdosa, diampuni. Kabar baik buat orang mati, bangkit. Kabar baik buat orang masuk neraka adalah surga. Kabar baik buat orang sakit adalah kesembuhan. Tidak mungkin orang sakit tidak memerlukan tabib. Oleh sebab itu, saya dan saudara pagi ini harus punya keyakinan. Keyakinan kita kepada Injil. Isi Injil itu adalah Yesus sendiri. Kabar baik buat dunia ini. Kabar baik buat dunia ini adalah kehadiran Yesus. Waktu Yesus diberitakan, kuasa Tuhan ada di sana. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena Injil itu mampu ngapain? Menyelamatkan. Jadi semua manusia pada umumnya adalah berdosa. Upah dosa adalah maut, binasa. Tapi karena kasih karunia Yesus datang, kita diselamatkan. Luar biasa. Saya bagikan kesaksian dalam memberitakan Injil. Dalam mula-mula pelayanan yang saya sampaikan tempat ini, bahwa kuasa Injil itu mampu menyelamatkan, mampu membangkitkan. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, di tempat ini mulai pelayanan, ada seorang anak kecil. Kebetulan gereja kami ini bertingkat, masih tingkat dari papan, tapi kurang lebih 4 meter tingkatnya. Lalu anak ini bermain mobil-mobilan, umurnya 4 tahun, namanya Renaldi Silitonga. Waktu mobilnya jalan, namanya anak kecil, dia ikuti. Kebetulan lagi pembangunan, jadi belum dipagar. Dia jatuh dari tingkat kedua. Pluk. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya sedang beritakan Injil di negeri ini. Negeri ini, wah suram, gelap. Tapi waktu terang datang, kemuliaan Tuhan turun. Anak ini mati, umur 4 tahun. Saya begitu ketakutan secara manusia. Tetapi yang saya katakan di dalam diri saya di tempat ini dipanggil Tuhan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan memanggilku di tempat ini untuk beritakan Injil. Kabar baik, bukan kabar buruk. Saat dia mati, saya gendong, saya menangis. Saya takut juga dengan keadaan lingkungan. Orang tuanya pada saat itu kerja. Karena tahu anaknya jatuh dan meninggal. Apa yang saya perbuat? Saya gendong. Tuhan, sembuhkan. Sembuhkan, bangkitkan, hidupkan. Saya gendong. Saya ingat Yeriko, tembok Yeriko. Saya keliling 7 kali. Ingat semua firman Tuhan, saya ungkapkan, saya sampaikan, hidup-hidup, saya pukul, saya gendong seperti seorang ibu menggendong bayinya. Campur nangis, campur sungguh, tapi katakan kabar baik. Engkau hidup dalam nama Yesus, dalam nama. Di tempat ini ada dukun, dia berkata anak ini sudah mati. Tiba-tiba datang orang tuanya, mulai komplain, orang tuanya mulai jungkir balik karena jatuhnya di gereja. Walaupun bukan saya buat jatuh, tapi ada pembantunya tidak menjaga dengan baik. Tapi saat itu saya berdoa dalam nama Yesus. Kau bangkit, kau hidup. Kau bangkit, kau hidup. 7 kali keliling terus dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Hari ini dia bangkit, hari ini dia hidup. Hari ini dia sudah punya keluarga, hari ini dia punya anak. Tuhan itu baik. Injil diwartakan, kuasa Tuhan ada di sana. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan, yang mampu menyembuhkan, yang mampu membangkitkan. Jadi pagi hari ini kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Selama Injil diwartakan, kuasa Tuhan ada di sana. Kuasa Tuhan ada di sana. Begitu gampang hari ini bagi kita orang percaya. Karena kuasa Tuhan itu sudah diberikan kepada kita.
Mampu menyelamatkan, mampu menyembuhkan, mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pengalaman itu harus ada dalam setiap orang sehingga dia boleh berkata, aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Sehingga dia tidak mudah goyah, tetapi tetap berdiri, tetap melangkah, tetap mewartakan firman Tuhan. Saya boleh katakan Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang lama, apalagi Pak Vincent katakan, fokus ke depan. Fokus ke depan. Artinya apa? Jangan puas dengan pengalaman di masa lalu. Tapi kesaksianmu itu penting untuk mengalahkan budaya si iblis. Oleh kesaksian iblis dikalahkan. Ngusir setan itu gampang sekali. Apalagi zaman sekarang, saudara kasih. Beritakan Injil, beritakan Yesus. Yesus sanggup. Orang keresakan setan gampang tinggal taruh di telinganya handphone speaker. Atau kalau lagi tidak pandemik, begitu gampang mengusir setan. Tinggal usir dia dalam nama Yesus. Gampang. Keluar. Pertanyaannya, beranikah kita memberitakan Injil? Beranikah kita menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah pemilik segala-galanya? Karena apa? Yang diselamatkan semua orang. Paulus yakin, hari ini jangan ada keraguan lagi dalam kehidupan kita untuk mewartakan Injil, mewartakan Yesus. Injil itu kabar baik. Pengalaman yang indah bagi saya latar belakang orang yang tidak punya apa-apa, miskin, makan aja harus makan nasi babi karena saking miskin. Tapi setelah memberitakan Injil, setelah percaya kepada Yesus yang dengar pada pagi hari ini, dengarkan baik-baik, kau dengar Injil pagi hari ini. Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang kekurangan pagi hari ini, Injil mengabarkan kabar baik bahwa engkau dipelihara oleh Tuhan. Bahwa engkau sanggup menerima hakmu, menerima semua janji Tuhan. Asal engkau percaya kepada Injil. Mujizat yang terakhir yang saya alami di tempat pelayanan di tempat ini setelah ikut harvest luar biasa. Walaupun saya hamba Tuhan, hari berganti hari, semangat mulai kendor. Tapi waktu kita mulai bersekutu, waktu kita mulai bersama-sama, waktu tubuh Kristus mulai bersatu, melayani Tuhan, api semangat itu berkobar kembali. Saya di harvest ini diingatkan kembali, dikobarkan, dibakar semangat saya untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita memberitakan Injil, ada mujizat baru lagi, ada kuasa yang baru. Ceritanya bukan tahun-tahun yang lalu lagi, tapi ceritanya kesaksiannya hal-hal yang baru. Baru-baru ini orang yang sudah sakit namanya Pak Anang tidak bisa jalan kalau ini dari agama Islam, kena santet. Waktu kita beritakan Injil, kau percaya Yesus, mujizat terjadi. Dia bangkit, dia bisa melangkah kembali, bahkan bisa beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, tidak ada perkara yang sulit waktu kita beritakan Injil. Sebab itu jangan berhenti beritakan Injil. Kita harus punya keyakinan yang kokoh untuk memberitakan Injil. Tidak mudah goyah. Kalau kita mudah goyah, itu berarti kita tidak punya pegangan hidup. Kita tidak punya keyakinan. Kita berkata selanjutnya, beroleh iman. Iman itu percaya dan terus percaya, bertambah percaya, bertambah percaya. Saudara kasih, kuasa Tuhan itu kelihatan waktu kita pergi. Kuasa Tuhan itu kelihatan waktu kita melangkah. Dan saya percaya semua yang dengar malam hari ini, pagi hari ini, waktu kita beritakan Injil, kabar baik, jangan pernah ragu. Kita bukan pengemis, kita justru memberi dan memberi. Hari ini saya sembuh dari COVID itu karena Injil yang disampaikan. Injil ini harus terus disampaikan. Injil ini harus terus diwartakan, dibagikan. Paulus tidak goyah sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang membuat saudara goyah? Penyakit COVID seperti ini, saya sudah alami itu. Waktu Injil diwartakan, kabar baik buat orang sakit adalah sembuh. Asal kita taat. Kita ini sebagai pemimpin-pemimpin rohani, punya otoritas. Seperti kepada nama Elisa berkata, pergi. Harus pergi. Harus belajar taat. Kita ini
Orang-orang rohani di dalam Harvest ini, apalagi pemimpin kami Pak Vincent, harus tunduk kepada otoritas. Karena apa? Karena ini panggilan. Sebab itu saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, mau katakan kepada kita, selama Injil diwartakan, kabar baik diberitakan, maka kuasa Tuhan di sana. Kuasa Tuhan tidak terletak di harta benda, kegantengan, kepintaran. Musa dia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Harun saja. Tuhan bukan pakai orang yang pintar bicara atau orang kaya, tapi Tuhan pakai orang yang mau beritakan Injil. Yang mau beritakan Injil. Yang mau menyampaikan kabar baik. Yang mau menyembuhkan orang lain. Yang punya kasih kepada orang lain. Itulah Injil. Saudara kasih, pagi hari ini kita dilengkapi dengan Injil Tuhan. Kabar baik. Mari, wartakan kabar baik ini kepada keluarga. Zaman seperti ini, bukan makin kita takut. Saya di gereja justru memuridkan beribadah kepada Tuhan. Bukan takut. Bukan ketakutan yang kita kabarkan. Bukan berita ketakutan, kematian, kesakitan yang kita wartakan. Tapi kita wartakan kehidupan, kemakmuran, kesuksesan, keselamatan. Itu yang kita wartakan. Dan saya percaya warta, berita kabar baik, Injil itu akan sampai ke ujung dunia. Akan sampai ke bangsa-bangsa. Mulai Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Dan pagi hari ini yang mendengarkan, terimalah Injil. Dan sampaikanlah Injil itu. Jangan pernah mudah goyah. Yakini apa yang kau kerjakan. Yakini apa yang kau katakan. Yakini apa yang kau perbuat. Waktu engkau berdoa buat orang sakit harus engkau yakin. Kalau pendoanya tidak yakin bagaimana bisa sembuh. Waktu menyampaikan harus yakin. Kalau orang ragu-ragu tidak akan pernah menerima apa-apa. Sebab itu harus tajam, lebih berani. Karena Roh Kudus sudah berikan kepada kita roh keberanian. Sebab itu saudara kasih, kita tidak perlu takut dengan dunia. Dengan informasi, dengan berita-berita yang membawa duka cita. Tapi kita hadir di tengah dunia ini untuk membawa kabar baik. Kabar baik yang kita sampaikan, semua orang pasti suka. Sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Di akhir dari renungan saya mau bagi kesaksian buat kita. Bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita harus merubahnya. Saya ada di negeri ini, di Tanah Merah. Pelayanan saya ada di Tanah Merah, Pelumpang Semper. Orangnya brutal. Orangnya bajing loncak, narkoba. Tidak masuk dalam hitungan. Diremehkan, gelap. Tapi kami ada di negeri ini. Saudara ada dimanapun saudara berada, di keluarga. Ubahlah negeri itu. Jadi kita menjadi terang, menjadi saksi. Negeri ini harus menjadi negeri Kanaan. Itu doa kami dan itu sudah diubah. Di negeri ini sudah ada yang tamat sarjana. Artinya apa? Tadi negeri ini tidak ada orang mau sekolah. Penduduknya kriminal semua. Tapi waktu Tuhan tempatkan kita ada di sana. Kita adalah Injil itu. Kita adalah kabar baik itu. Kita harus merubah keadaan itu. Kita harus merubah situasi itu. Saya katakan negeri ini harus berlimpah susu dan madu. Tidak pengemis, tidak peminta-minta. Negeri kami di tempat ini pengemis. Tapi Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada pada hari ini. Para keluarga Harvest Academy. Kita dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil. Kabar baik. Buat orang susah pasti senang. Buat orang sakit pasti kesembuhan. Buat orang miskin pasti kaya. Buat orang yang terbelenggu ada kelepasan. Buat orang yang tidak punya apa-apa pasti punya apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang kita bagikan dimanapun kita pergi dan berada. Sebab itu terima kasih saudara sudah dengar khotbah hari ini, renungan kita. Saya hanya berbagi pengalaman bahwa waktu mengabarkan Injil, saudara punya keyakinan kokoh. Beritakan Injil. Saudara yang beritakan harus yakin dengan pemberitaanmu. Jangan sampai kalah dengan dokter. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beritakan Injil sampai selama-lamanya. Amin.